Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ramadhana syahra syiyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para sesepuh, para pengurus takmir Masjid Baitur Rahman, leres Pak, Baitur, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah sholat isya lanjut tarawih witir rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat hidayah dan ma'unahnya kita dapat menunaikan ibadah sholat isya tarawih witir secara berjamaah di masjid yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit, bencana dan kesulitan hidup dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita cintai, kita teladani dan kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara hikmah berpuasa itu puasa melatih kita untuk bisa jujur, untuk bisa punya sifat jujur di dalam hidup ini. Kula panjenengan misalnya Ramadan di siang hari tidak berpuasa, ngaku berpuasa itu mudah. Misalnya bangun tidur sebelum keluar rumah jenengan makan sate kambing sekenyangnya di rumah, lalu minum es degan sepuasnya di rumah, kemudian keluar rumah, ketika ditanya teman jawabnya berpuasa, gaya jalannya dibuat selemas mungkin, ada angin berlagak miring. Itu mudah panjenengan lakukan. Tetapi kenapa kita tidak melakukan itu? Karena kita sadar kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan dan kita sudah niat berpuasa. Orang lain mau tahu atau tidak, tapi Allah Maha tahu. Sehingga kita merasa diawasi Allah dan itu membuat kita harus apa adanya, harus jujur, tidak bohong kepada orang lain. Dengan demikian puasa ini melatih kita untuk punya sifat jujur. Jujur itu para jamaah penting untuk kita miliki. Jujur itu bisa menjadi modal kita untuk sukses, dan sebaliknya jika tidak jujur maka biasanya kalau ketahuan ketidakjujurannya, kejatuhan yang akan didapat. Rasulullah itu dulu salah satu modal beliau dalam berdakwah, dan semua mengakui bahwa dakwah yang paling sukses di dunia ini adalah dakwah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tidak hanya sejarawan muslim, sejarawan non muslim pun mengakui itu. Rasulullah itu berdakwah hanya sekitar 23 tahun. Tapi dalam kurun waktu 23 tahun itu hampir 3/4 tanah jazirah Arabia itu sudah memeluk agama Islam masyarakatnya. Itu luar biasa. Dan salah satu modal Rasulullah dalam berdakwah itu adalah kejujuran. Kejujuran Rasulullah ini para jamaah tidak hanya diakui oleh orang-orang yang sudah beriman saat itu, bahkan oleh orang-orang yang masih kafir dan menentang beliau. Pernah suatu ketika di saat beliau sudah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, beliau mengumpulkan masyarakat
Quraisy di tengah lapangan terbuka, lalu beliau berpidato, "Ya ma'syara Quraisy, wahai bangsa Quraisy, apakah Anda percaya kepada saya?" Semua menjawab percaya, baik yang sudah beriman maupun yang masih kafir. Kenapa Anda percaya kepada saya? Karena Anda Muhammad sejak kecil tidak pernah bohong. Anda selalu jujur. Sehingga Anda mendapat julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kalau Anda percaya kepada saya, maka mulai saat ini anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian semua menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tinggalkan Manat, Lata, Uzza, Hubal, berhala-berhala yang selama ini kalian sembah. Beralihlah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diserukan oleh Rasulullah, tiba-tiba Abu Lahab berdiri, interupsi, Pak. Muhammad, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Tabballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, ini kata Abu Lahab. Tapi Rasulullah tidak menjawab hardikan Abu Lahab, justru Allah yang menjawab dengan menurunkan surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabiu watab. Bukan Muhammad yang celaka, tetapi Abu Lahab lah yang celaka. Jadi kejujuran Rasulullah itu tidak hanya diakui oleh orang-orang yang sudah beriman saat itu, bahkan oleh orang-orang yang masih kafir sekalipun. Dan kejujuran ini sangat penting para jamaah. Ada satu hadis di mana Rasulullah menegaskan betapa pentingnya jujur. Gara-gara jujur orang itu bisa menjadi baik. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu bisa mengantarkan orang pada kebenaran, pada perbuatan baik dan benar, dan sesungguhnya kebenaran, kebaikan itu bisa mengantarkan orang untuk masuk ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, wa innal kizba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dusta, bohong, tidak jujur itu bisa mengantarkan orang pada perbuatan tercela, dan perbuatan tercela itu bisa menjerumuskan orang untuk masuk ke dalam api neraka. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat jujur, dan sifat jujur ini bisa semakin terbentuk lewat ibadah puasa kita. Para jamaah, sebagai satu penutup ada cerita ini hadis ya, karena ini terkait dengan Rasulullah, bahwa memang kejujuran itu bisa membuat orang menjadi baik. Suatu saat Rasulullah didatangi oleh seorang pemuda preman. Pemuda preman ini kalau Coro Sidoarjo, Surabaya itu suka molimo. Apa molimo itu, Pak? Madon, maling, main, mendem, madat. Pokoknya suka maksiat orang ini. Datang kepada Rasulullah lalu matur, Muhammad, saya terkesan kepada Anda. Saya juga kagum terhadap ajaran Islam yang Anda bawa. Bolehkah saya masuk Islam? Boleh, kata Rasulullah. Akhirnya pemuda preman ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Muhammad, saya sudah masuk Islam. Tapi jujur saja, meskipun saya terkesan dan suka pada Anda, tapi saya masih suka minum minuman keras, saya suka main judi, saya suka mencuri, saya suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya, dan saya belum bisa meninggalkan itu semua. Apa jawab Rasulullah? Anda cinta saya? Iya, makanya saya mau mengikuti ajaran Anda. Tapi Anda masih suka minum minuman keras? Iya Muhammad, tiap malam saya mabuk, saya nggak bisa lepas dari minum minuman keras. Anda suka mencuri, nah itu profesi saya Muhammad. Anda suka main perempuan, wah itu hobi saya. Dan Anda belum bisa meninggalkan itu semua. Belum Muhammad, kata Rasulullah, la ba'sa, tidak apa-apa. Tapi maukah Anda berjanji satu hal kepada saya? Apa itu Muhammad? Mulai detik ini Anda berjanji untuk meninggalkan perbuatan bohong. Anda harus selalu jujur dalam hidup ini. Kalau itu gampang Muhammad, saya sanggup. Janji ya? Ya. Akhirnya
Setelah ada kesepakatan itu mereka berpisah. Beberapa hari kemudian para jamaah pemuda ini ketika berjalan sendirian bertemu dengan wanita cantik seksi penggoda. Dan wanita ini menggoda pemuda ini. Ada pemuda suka main perempuan, digoda wanita cantik seksi, kira-kira tergoda napa mboten, Pak? Imannya mungkin kuat tapi imronnya tidak kuat ya, Pak ya. Tergoda pemuda ini. Akhirnya diajak perempuan ini masuk ke dalam rumah, bahkan ke dalam kamar. Kira-kira kalau ada pemudi masuk ke dalam kamar, keduanya suka main, yang laki suka main perempuan, yang perempuan penggoda, mau ngapain, Pak, di kamar, Pak? Masa mau nyambel di dalam kamar? Kan nggak mungkin. Mau diajak melakukan perbuatan zina. Ketika akan terjadi perbuatan zina, pemuda ini ingat janjinya kepada Rasulullah. Iya, saya kepada Muhammad sudah janji untuk selalu jujur. Kalau misalnya nanti saya ketemu Muhammad lalu saya ditanya kamu zina atau tidak, berarti saya harus jawab iya. Karena kalau saya jawab tidak berarti saya bohong. Lah kalau saya jawab iya berarti saya harus siap mendapat hukuman cambuk. Azaniyatu wazani fajlitu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, jadi pezina perempuan dan laki-laki kalau belum menikah itu dicambuk 100 kali. Akhirnya mikir, Pak, perang, bisikan malaikat dan bisikan setan. Kata setan, ayo mas sikat saja mas. Kata malaikat, sabar mas, sikat ya sikat, tapi kalau bakal kena cambuk untuk apa? Dilalah menang bisikan malaikat. Kata pemuda ini, Mbak Ayu nggak jadi, Mbak Ayu. Loh mas kok nggak jadi? Mubadzir loh mas. Wis mubadzir pokoknya nggak jadi. Jadi pemuda ini nggak jadi melakukan perbuatan zina gara-gara ingat janjinya kepada Rasulullah untuk selalu jujur. Beberapa hari kemudian pemuda ini lewat sebuah pasar. Di pasar itu ada toko penuh dengan barang mewah, nggak ada yang menjaga. Di Arab itu biasa, Pak. Toko-toko itu dibiarkan terbuka, nggak ada yang jaga. Kemana penjaganya? Jamaah sholat rawatib di Masjidil Haram. Nah, ketika melihat banyak barang mewah di toko nggak ada yang menjaga, nah, ini profesinya pencuri, terbersit di hatinya untuk mencuri. Sudah madayadahu liyasriko, sudah mengulurkan tangan untuk mengambil, mencuri. Ingat lagi janjinya kepada Rasulullah. Iya, saya kepada Muhammad sudah berjanji untuk selalu jujur. Kalau nanti saya ketemu Muhammad lalu ditanya kamu mencuri atau tidak, berarti saya harus jawab iya. Kalau saya jawab tidak, berarti saya bohong. Lah kalau saya jawab iya, saya mencuri, berarti saya kena hukuman asariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kena hukuman potong tangan. Perang lagi bisikan malaikat dan setan. Dilalah menang lagi bisikan malaikat. Terakhir pemuda ini datang kepada Rasulullah, "Shaddaqta ya Muhammad, Anda benar Muhammad. Satu yang Anda minta, jujur, tinggalkan bohong. Ternyata itu pokok dari semuanya. Saya nggak bisa berkutik lagi untuk berbuat maksiat kepada Allah." Ini pentingnya sifat jujur. Dan puasa kita, terutama di bulan Ramadan ini, melatih kita untuk semakin membentuk sifat jujur dalam diri kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dan bimbingan dari Allah untuk menjadi hamba-hambanya yang terbaik dan betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.